Shalom, Horas, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa pagi-pagi sebelum kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, terlebih dahulu kita menerima bimbingan dari Tuhan lewat firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu hingga pada pagi hari ini kami beroleh keselamatan. Kami boleh Tuhan menikmati sukacita daripada Engkau. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang ditentukan untuk kita pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tak seorang pun manusia ingin dirinya direndahkan atau disepelekan seolah-olah dirinya diri yang tidak berharga atau yang tidak berguna. Namun keinginan setiap manusia adalah bagaimana supaya dia selalu dihormati atau dihargai. Dengan berbagai cara manusia berusaha supaya dia dihormati dan dihargai. Bahkan sampai-sampai ada sebagian orang menjadi lupa akan siapa dirinya sebenarnya, hanya karena ambisi dalam pencarian dan pencapaian kehormatan itu. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa supaya menjadi terhormat bukanlah hal yang sangat mudah atau bukanlah hal yang sangat gampang. Bukan semudah membalikan telapak tangan atau semudah memegang telinga. Justru harus pertama-tama mau berhadapan dengan kesulitan, yaitu harus pertama-tama bekerja keras, mengupayakan bagaimana supaya memberikan kehormatan bagi orang lain. Artinya, kalau kita ingin menjadi yang terhormat, kita harus pertama-tama membuat hormat orang lain. Seberapa besar pun keinginan orang supaya mendapatkan kehormatan itu, kalau dia tidak berbuat terlebih dahulu yang menjadi kehormatan orang lain, maka semua usahanya pasti sia-sia. Kehormatan itu tidak akan bakal menjadi bagian dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada firman Tuhan Yohanes pasal 18 ini, Yesus ingin mengatakan pada kita bahwa jikapun kita ingin menjadi orang yang dihormati atau dihargai, namun janganlah tanpa modal menghargai orang lain tadi. Itu jelas dikatakan Yesus bahwa Dia adalah utusan Allah untuk menyatakan kebenaran Allah ke tengah-tengah dunia ini.
tetapi dia tidak melakukan pekerjaannya dan dia tidak melakukan memberitakan kerajaan Allah itu menurut dirinya sendiri. Kalau dia memberitakan kerajaan Allah itu menurut dirinya sendiri, maka otomatis Yesus dengan sengaja mencari kehormatannya sendiri. Tetapi kalaupun Yesus melakukan pekerjaannya untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini, itu adalah semata untuk kehormatan bagi Allah, untuk kemuliaan bagi Allah. Tidak seperti orang Farisi yang melakukan pekerjaannya, yang mereka tokoh agama orang Yahudi, namun mereka melakukan pekerjaan mereka menurut kehendak mereka sendiri, menurut perkataan-perkataan mereka sendiri, yang seolah-olah hal itu mereka sengaja untuk mencari kehormatan diri sendiri. Namun sebaliknya tadi, dalam pelayanan dan pekerjaannya, Yesus tidak pernah bermaksud supaya dia dihormati atau dihargai, namun supaya dia dalam pekerjaannya Allah itu mulia, Allah yang mengutusnya menjadi besar dan menjadi terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, kita harus meneladani Yesus terlebih dahulu dengan usaha yang penuh ikhlas untuk mengerjakan pekerjaan kita kepada orang lain. Itu adalah untuk memberikan kehormatan bagi sesama kita. Selaku umat percaya, kita harus pertama-tama mengerjakan pekerjaan yang menjadikan Tuhan kita mulia, menjadikan Tuhan kita agung, terhormat. Sebab apa? Sebab Allah sudah terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan yang membuat kita berharga, yaitu dengan mengangkat kita dari kehinaan oleh karena dosa, supaya kita menjadi umat yang diselamatkan, dan supaya kita menjadi umat yang dipulihkan. Allah bertindak untuk melakukan itu semua, yaitu melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengerjakan pekerjaan yang menjadi kehormatan bagi kita, yang oleh karena itulah kita menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus menganggap bahwa itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Marilah kita melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita kerjakan segala pekerjaan kita demi kemuliaan dan kehormatan kepada Allah, bukan tujuan kehormatan untuk kita. Tetapi kembali lagi, bahwa kita juga harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan perbuatan sepenuh hati, dengan ikhlas, untuk memberikan kehormatan kepada orang lain. Yang oleh karena itu, maka kita akan dibesarkan oleh Allah. Kita akan dijadikannya menjadi umatnya yang terhormat, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar. Engkau berfirman agar kami selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Kalau Engkau Tuhan memberikan pekerjaan bagi kami, supaya kami kerjakan menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami. Supaya dalam semua pekerjaan kami, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Dan Engkau berfirman agar kami mau pertama-tama memberikan kehormatan kepada sesama kami, kepada orang lain. Supaya dengan itu kami menjadi umat yang Engkau senangi. Engkau memperlayakan kami, oleh karena itu memperlayakan kami memperoleh kebesaran yang daripada Engkau. Tuhan, dalam pekerjaan kami seharian ini, kami serahkan kepadamu. Sertai kami, kuatkan kami. Biarlah kami di dalam melakukan pekerjaan kami seharian ini senantiasa dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.